Haleluya, terima kasih datang kepada Kebaktian Ragu. Kami akan lanjut dari minggu lalu. Kami akan lanjut dengan pelajaran Melkizedek. Ini bagian kedua. Minggu lalu saya sharing dengan kalian semua pandangan-pandangan yang berbeda dari gulungan kitab Dead Sea Scroll, Philo dan Apokripa, dan juga dari sejarah Josephus, bagaimana Melkizedek ini dipandang oleh ahli-ahli teologi ini. Hari ini kita akan lihat lebih ke Alkitab dan apa yang dikatakan Alkitab mengenai Melkizedek. Dan mungkin ini salah satu pelajaran terakhir dari seri yang kembali kepada dasar pelajaran fondasi kita ini. Jadi mari kita buka Ibrani pasal 9. Ibrani pasal 9 ayat 28. Saya akan bacakan. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menangguhkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ibrani pasal 9, kalau ada waktu saya ingin kalau bisa nanti tolong dibaca seluruh pasal ini. Sebenarnya pasal ini tidak terlalu panjang, pasal 9 dan pasal 10. Dan kalau memang mau dibaca ya baca aja dari pasal 1 seluruh kitab Ibrani ini. Tapi pasal 9 ini bicara tentang keperluan untuk ditebus lewat pendamaian, dan pendamaian itu diberi kepada kita melalui perjanjian Allah, dan perjanjian itu butuh korban darah. Jadi tanpa penumpahan darah tidak ada pendamaian. Dan ini membawa kita kepada pengertian bahwa darah yang ditumpahkan Yesus di kayu salib itu dibutuhkan. Dan juga bicara tentang perbedaan antara darah binatang yang dikorbankan di perjanjian lama dibandingkan dengan darah Yesus Kristus yang ada efeknya itu untuk selamanya. Maka darah Yesus diperlukan untuk ditumpahkan hanya satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Maka Ibrani pasal 9 bicara mengenai hal itu. Oleh karena itu, pasal 9 bicara tentang kuasa yang khusus dari posisi dia sebagai imam besar. Yesus adalah imam besar, pada saat yang sama dia juga adalah korban persembahan. Dan karena korban itu efeknya untuk selamanya, maka posisi dia sebagai imam besar itu sangat spesial. Beda dari apa yang kita lihat di perjanjian lama. Maka sekarang setelah itu bicara mengenai Ibrani pasal 9 ayat 27, dikatakan bahwa semua manusia itu ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Tapi di ayat 28 yang tadi barusan kita baca, ayat 28 dikatakan, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Jadi ini satu ayat di dalam Alkitab yang beritahu kepada kita bahwa Yesus akan muncul lagi, datang lagi kepada kita kedua kali ini. Tapi kali ini tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi saya doa kamu dan saya akan menjadi orang-orang yang sedang menantikan dia. Kalau dalam bahasa aslinya, menantikan dia itu tanpa menanggung dosa. Jadi kalau kita mau tidak ada hubungan dengan dosa, kita perlu siapa? Kita perlu siapa? Muka kalian semua bengong. Kita perlu siapa? Siapa? Winston Churchill? Yesus kan? Kita perlu Yesus. Dan darah Yesus yang dia sudah tumpahkan untuk kita. Apakah kita membutuhkan darah dia untuk kedua kali? Tidak. Itu yang dikatakan Ibrani pasal 9. Dan sekarang
Mari kita tanya kalau begitu. Kalau begitu, poin 1, siapa Melkizedek? Melkizedek itu siapa? Jadi, mari kita lihat ayat-ayat di mana Melkizedek itu muncul. Kejadian pasal 14. Ayat 17 sampai 20. Kejadian 14 ayat 17 sampai 20. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedor Laomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Kita tahu ceritanya kan? Abraham dengan 318 hambanya yang dibesarkan di rumah dia untuk menyelamatkan Lot. Dia tidak hanya menyelamatkan Lot, tapi 4 raja itu dia usir di luar dari batasan tanah Kanaan. Jadi dia tidak hanya menyelamatkan Lot, tetapi dia juga menyelamatkan dan juga mengamankan tanah yang Tuhan telah berikan kepada dia dan mengusir musuh itu di luar dari batasan yang Tuhan sudah berikan kepada dia kan. Saya pernah sharing mengenai ini, tapi bisa kurang lebih bayangkan apa yang Adam tidak bisa lakukan. Adam itu tidak bisa menjaga batasan tanah atau batasan yang Tuhan telah berikan kepada Adam untuk dia usahakan dan untuk dia pelihara kan. Maka Raja Sodom keluar untuk ketemu dia di lembah Syawe, yakni lembah raja. Dan tiba-tiba si Melkizedek ini muncul, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Ada beberapa ahli pelajar yang mengatakan bahwa Allah ini bukan Allah kita, ini Allah orang kafir. Tapi menurut saya tidak. Alkitab tidak mengatakan itu. Allah yang maha tinggi adalah El Elyon. Itu adalah Allah kita, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham yang Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Di sini Melkizedek muncul di ayat yang pendek ini. Setelah itu tidak muncul lagi. Setelah itu nama dia hanya disebutkan di Mazmur 110 ayat 4. Di Mazmur 110 itu adalah pasal yang sangat dikutip di Perjanjian Baru. Jadi Perjanjian Baru itu sering mengutip Mazmur 110. Dan Mazmur 110 itu bicara tentang Melkizedek. Peraturan Melkizedek di mana Yesus berada. Jadi yang pertama mari kita pikirkan tentang nama Melkizedek ini. Melkizedek. Tapi dia disebut sebagai Raja Salem. Shalem adalah dari kata shalom, jadi raja damai. Dan juga Shalem ini adalah nama tempat yang akhirnya menjadi Yerusalem. Yerusalem artinya kota damai. Ini adalah bayangan dari kota damai yang ada di sorga. Sorry, lagi ada alarm bunyi. Jadi kita sebentar. Lagi ada pengumuman.
bisa duduk di sebelah speaker. Dia akan lanjut bicara terus. Hari ini banyak gangguan. Bisa dengar saya dengan baik, jadi meskipun ada alarm ini, saya akan tetap bicara. Saya benar-benar ingin menyelesaikan pelajaran ini dengan cepat hari ini. Jadi salah alarmnya yang bunyi. Jadi nama lain adalah Melkizedek, Melki. Melk dalam bahasa Ibrani adalah raja. Dan di saat kita bilang Melki adalah rajaku. Zedek, Zedek artinya kebenaran. Maka raja kebenaran. Jadi mari kita buka kitab Yesaya pasal 9 ayat 6. Yesaya pasal 9 ayat 6. Yesaya 9 ayat 6 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir, kalau Indonesia ayat 5, lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Jadi kata Raja damai ini bukan, kalau Inggris dibilangnya Prince of Peace. Jadi kata Prince, pangeran, itu bukan artinya pangeran, tapi seperti pemimpin atau kepala atau ketua. Jadi sebenarnya Raja damai. Jadi dia adalah raja dan imam di saat yang sama. Dan saya ada sharing sedikit mengenai ini minggu lalu. Raja dan imam, satu-satunya yang sungguh-sungguh raja dan imam di saat yang bersamaan adalah Tuhan sendiri. Saya pernah sharing bahwa ini bicara tentang kenyataan bahwa Allah adalah pencipta dan penebus. Raja dan imam. Karena imam, dia melakukan pekerjaan penebusan, dan raja itu yang memerintah. Jadi kalau kita lihat namanya saja dan gambaran yang kita lihat di Kejadian pasal 14 menunjuk kepada kita bahwa Melkizedek ini bukan hanya nama yang bisa dilewatkan begitu, tetapi dia adalah tokoh yang sangat penting. Dia adalah imam dan raja di saat yang bersamaan, dan dia datang untuk bertemu dengan Abraham setelah Abraham dapat kemenangan dari perang ini. Karakteristik Melkizedek. Mari kita membuka Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai 3. Ibrani 7 ayat 1 sampai 3. Jadi mari kita baca ini sama-sama. Ibrani 7 ayat 1 sampai 3. Siap. Sebab Melkizedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepada pun Abraham memberikan 10% dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkizedek adalah pertama-tama Raja kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja damai sejahtera.
ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan, dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Terima kasih telah membantu baca. Jadi di sini dikatakan tanpa, tidak berbapa, tidak beribu. Ini artinya tidak ada silsilah, kan? Tidak diciptakan. Siapa satu-satunya yang di luar dari silsilah, yang tidak diciptakan? Karena kita sedang bicara tentang sebuah tokoh yang diceritakan Alkitab. Kita kan tidak percaya hal-hal mistis, kita bukan pelajari tokoh lain atau sumber lain yang disebut ini ada di dalam Alkitab. Dan ini kita sedang belajar mengenai Melkisedek dari dalam Alkitab. Dan Alkitab beritahu kepada kita bahwa dia adalah raja kebenaran. Dan kata kebenaran ini hanya bisa dikatakan mengenai Tuhan, kan? Rasul Paulus katakan di Roma pasal 3, tidak ada yang benar. Satu pun tidak ada. Satu-satunya yang benar itu hanya Tuhan. Maka dia adalah raja kebenaran, dan hanya dia yang bisa kasih kita damai yang kita sedang bicarakan di sini. Kan Yesus bilang, saya berikan damai sejahtera yang dunia tidak bisa berikan. Maka dia adalah raja damai. Maka karakteristiknya ini hanya digunakan, kata-kata ini hanya digunakan untuk bicara tentang Tuhan sendiri. Maka kalau Melkisedek bukan seseorang yang dekat ke Tuhan atau Tuhan sendiri, maka ini bisa dikatakan perkataan hujat untuk menggambarkan dia. Maka dia tidak berbapa, tidak beribu. Lalu tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan, dikatakan. Tidak berawal dan tidak berkesudahan, maka ini bicara tentang kekekalan. Dia itu kekal. Tidak ada maut, tidak ada kematian. Lalu dikatakan, terakhir dikatakan ia dijadikan sama dengan anak Allah. Tapi kalau dalam bahasa aslinya, ia dijadikan mirip dengan anak Allah. Seperti anak Allah. Jadi tidak mungkin ada imam yang lebih besar dari Yesus. Tidak mungkin ada, Alkitab tidak. Seandainya Melkisedek itu adalah imam kafir, tidak mungkin Alkitab menggambarkan dia dengan cara yang begitu kudus. Maka Melkisedek ini siapa? Yesus adalah Tuhan. Yesus itu bagian dari Tritunggal, maka Tritunggal tidak bisa dihancurkan. Kita tidak bisa bilang bahwa Alkitab beritahu kepada kita bahwa tidak ada yang lebih besar dari dia, kan? Satu hal lagi, dia mengeluarkan kepada Abraham roti dan anggur. Roti dan anggur. Dia membawa roti dan anggur. Siapa juga membawa roti dan anggur? Roti dan anggur itu melambangkan darah dan tubuh Yesus, kan? Tapi di saat yang sama menggambarkan keilahian dan kemanusiaan Yesus. Kebenaran, truth, bicara tentang firman yang kekal dan kebenaran yang adalah firman Allah. Truth. Jadi Yesus bawa kepada kita, Yesus suruh kita
makan roti dan minum anggur, dan Melkizedek ini juga membawa roti dan anggur kepada Abraham. Maka sekarang poin 2 besar, mari kita pikirkan posisi utama dia. Karena Ibrani pasal 7 disuruh pikirkan Melkizedek ini setinggi apa, sebesar apa. Jadi kalau dia kurang tinggi, Alkitab tidak akan suruh kita memikirkan, merenungkan tentang Melkizedek ini setinggi apa. Ibrani pasal 7 ayat 4. Camkanlah betapa besarnya orang itu. Jadi camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 10% dari segala rampasan yang paling baik. Jadi dia sebesar apa? Abraham kasih kepada dia persepuluhan. 1/10 kepada Melkizedek. Kita bayar persepuluhan kepada siapa? Perpuluhan itu milik siapa? Perpuluhan itu milik Tuhan, kan? Tetapi Abraham memberi perpuluhan itu kepada Melkizedek. Yang kedua, mari kita melihat Ibrani pasal 7 ayat 5 sampai 10. Kita harus baca ayat-ayat ini dengan teliti, dengan baik-baik. Ibrani 7 ayat 5 sampai 10. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut 10% dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkizedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Ayat 8. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Jadi di sini beritahu kepada kita, lihat ayat-ayat ini aja, kita tahu apakah Melkizedek ini makhluk yang kekal atau tidak. Karena dibilang bahwa ia hidup. Orang Lewi itu yang fana. Ayat 9, maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang hendak menerima persepuluhan, sebab ia masih berada dalam tubuh bapak leluhurnya ketika Melkizedek menyongsong bapak leluhurnya itu. Ngerti gak ini? Jadi di sini dikatakan Abraham kasih persepuluhan kepada Melkizedek, tetapi di dalam tubuh Abraham adalah suku Lewi, kan? Udah pasti Ishak, Yakub, lalu Lewi. Lewi bahkan belum dilahirkan, tetapi bagi Lewi seluruh Israel telah memberi perpuluhan. Dan nantinya di saat Israel bayar persepuluhan kepada umat Lewi, kepada suku Lewi, ini sama seperti Israel itu sedang memberi persepuluhan kepada Melkizedek. Karena dia kasih kepada Lewi, Lewi itu di bawah Abraham, dan Abraham membayar perpuluhan kepada Melkizedek, maka ini sama aja umat Israel berikan seluruhnya kepada Melkizedek. Ini yang maksudnya. Ibrani pasal 7 ayat 8-10 tadi mengatakan hal itu. Maka Lewi ini keturunannya semua fana katanya. Tetapi Melkizedek tuh makhluk kekal. Ayat 7. Ibrani pasal 7 ayat 7. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Maka sekarang kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena sudah tidak berisik, kan?
Di dalam kebaktian kalau tidak berisik pun kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Ayat 7, memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Jadi siapa yang lebih tinggi di sini? Abraham atau Melkisedek? Abraham membayar persepuluhan kepada Melkisedek, kan? Dan Melkisedek memberkati Abraham. Jadi siapa yang lebih tinggi? Atau yang lebih besar? Melkisedek. Karena Melkisedek itu memberkati Abraham. Yang kedua adalah Yesus. Yesus ada dalam peraturan Melkisedek. Maka kalau kita bilang Yesus dalam peraturan Melkisedek, siapa yang datang duluan? Yang muncul duluan siapa? Peraturan itu kan kayak urutan. Jadi urutannya siapa yang nomor 1? Jadi kita buka Ibrani pasal 5 ayat 6. Tolong jangan salah sangka. Saya bukan pendeta dari kaum Melkisedek karena ada yang seperti itu. Jangan salah sangka. Ibrani pasal 5 ayat 6 dulu. Dikatakan, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Ini Mazmur 110 beritahu kepada kita hal ini. Kita akan lompat ke ayat 9 dan 10. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, jadi Yesus setelah taat, dia telah menjadi disempurnakan melalui kayu salib, kan? Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek, ayat 10. Jadi, melalui ketaatan Yesus itu masuk ke dalam peraturan Melkisedek. Maka tambah bingung nggak? Mana mungkin ini bisa terjadi? Jadi peraturan Melkisedek ini dalam tulisan Inggris ini adalah taksis, yang artinya peraturan atau urutannya. Tugas, tetap, peraturan tetap, seperti urutan yang pertama, kedua, ketiga gitu. Kata ini menunjuk kepada tugas yang diurut dengan benar. Jadi peraturan ini yang muncul adalah peraturan Harun dan peraturan Melkisedek. Jadi posisi imamnya Melkisedek sebenarnya muncul duluan sebelum Harun menjadi imam. Jadi kesimpulannya apa? Jadi tanpa gangguan tadi, sebenarnya kan bisa selesai dengan cepat tadi. Tapi karena ada alarm api tadi bunyi. Di sini di saat dia bilang peraturan Melkisedek, di sini sedang bicara mengenai tugas sesuai peraturan Melkisedek. Tugas sesuai dengan peraturan Melkisedek. Maka kita bisa ambil kesimpulan apa mengenai Melkisedek di sini? Kembali ke Ibrani pasal 9 dan 10 yang bicara mengenai bahwa kita tuh butuh pendamaian. Kita perlu ditebus melalui pendamaian. Pendamaian itu artinya mencuci dosa kita. Untuk hal itu bisa terjadi harus ada tumpah darah. Tadi saya udah katakan di pendahuluan kita. Tetapi di Perjanjian Lama menurut peraturan Harun, tumpah darah itu harus terjadi berulang-ulang kali. Kenapa? Karena darah dari binatang efeknya tuh tidak kekal, tidak selamanya. Bukan darah berharga yang berkuasa dari Yesus. Maka itu artinya
dosa itu muncul lagi. Iya kan? Dan itu sebabnya menurut peraturan Harun kita tidak boleh ada hubungannya dengan dosa. Orang yang menantikan kedatangan Kristus kedua, kembali Yesus, kita harus menantikan dia tanpa ada urusan dengan dosa kan? Nah, itu tidak mungkin bisa terjadi kalau ikut peraturan Harun. Maka korbannya Yesus yang ada efek yang kekal melalui darah dia, kita bisa sungguh-sungguh bisa menjadi orang yang tidak ada urusan dengan dosa. Dan ini pisah dengan peraturan Harun. Ini adalah peraturan yang baru. Sebenarnya ini adalah peraturan bukan yang baru, tetapi yang asli. Karena peraturan Harun itu hanya bayangan dari yang aslinya, yang adalah peraturan Yesus Kristus. Tetapi di sini disebut sebagai peraturan Melkizedek. Peraturan di mana kita mengorbankan ulang itu tidak diperlukan. Peraturan Melkizedek seperti itu, tidak usah diulang-ulang. Minggu lalu saya ada ngomong, Yesus itu yang kita tahu, yang kita kenal, yang telah datang sebagai manusia, datang ke bumi ini dan mati di kayu salib. Pandangan Yesus itu dan nama dia adalah Yesus karena dia yang datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Dan dalam pandangan itu mengenai Yesus, itu hanya satu bayangan kecil dari apa yang sebenarnya Yesus itu. Karena dia bukannya datang 2000 tahun yang lalu waktu dia datang ke dunia ini, dia udah ada tuh dari kapan sebenarnya Yesus. Bahkan dari sebelum pada mulanya, Tuhan Yesus tuh kekal Allah. Yohanes pasal 1 beritahu pada kita bahwa firman pada mulanya ada bersama Allah yang adalah Allah. Maka firman itu datang menjelma menjadi manusia dan namanya adalah Yesus. Tetapi sebelum dia datang menjelma menjadi manusia dan namanya adalah Yesus, sebelumnya itu nama dia siapa? Atau kita gambarkan dia sebagai siapa? Sebagai yang kekal. Jadi Yesus itu datang hanya setelah dia mati di kayu salib dan bangkit, baru dia bilang damai sejahtera bersamamu. Karena kenapa? Dia tidak bisa mengatakan damai kalau dia hanya bisa katakan damai kalau sudah tidak ada penghakiman dan sudah tidak ada dosa yang menghancurkan kita berulang kali. Itu sebabnya dia bisa bilang damai sejahtera karena dia adalah Raja Damai. Dan kita melihat di saat Yesus bangkit berjalan dengan murid-muridnya, murid-muridnya tidak bisa mengenal dia. Kenapa? Karena mereka bergantung kepada pandangan Yesus yang kecil itu, yang datang sebagai manusia dan mati di kayu salib. Tapi di luar dari bayangan itu mereka tidak bisa mengenal Yesus. Maka Yesus yang mana yang kita sedang nantikan? Saya bukannya bilang ada dua Yesus, tetapi mari kita percaya kepada Yesus yang lebih besar daripada apa yang kita kenal dan tahu. Lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Yesus yang seharusnya kita nantikan, Tuhan yang kita sedang nantikan itu, kalau dia itu kekal, dia lebih besar dari semuanya. Dia adalah Sang Pencipta. Iya kan? Dia yang kita sedang nantikan, bukan? Amin. Apakah kamu sedang menantikan Tuhan Yesus yang mukanya sama kayak dulu dan mati di kayu salib itu lagi? Apakah kita menantikan Tuhan yang menderita lagi? Atau sekarang kita menantikan Tuhan yang mulia? Kita sedang menantikan Tuhan yang mulia, Tuhan damai, Tuhan yang raja segala raja. Amin. Dan kita tidak bisa menggambarkan dia karena dia begitu besar. Nama Yesus itu adalah untuk kedatangan pertama. Sudah pasti kita bisa panggil dia Yesus di saat dia kembali lagi, tetapi dia lebih luas, dia lebih besar dari itu semua. Jadi
kalau ada sesuatu, ada nama yang kita bisa memanggil dia, nama yang lebih besar dari Yesus, nama itu adalah apa? Yesus yang ada waktu penciptaan, Yesus yang kembali lagi, Yesus yang kita akan selamanya bersama dia. Itu siapa? Dan saya percaya Alkitab itu sedang berikan kepada kita sebuah tanda melalui konsep nama ini dan keberadaan Melkizedek. Kita sudah bicara mengenai Kristofani, tentang tipologi. Jadi meskipun pandangan itu semua, apa yang Alkitab ingin buka pintu pikiran kita adalah pengertian bahwa Yesus itu lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Dan Yesus ini, dialah yang kita sedang nantikan, Raja Damai, Raja Kebenaran. Maka mari kita ada pengertian yang lebih besar, gambaran yang lebih besar tentang Yesus dan Allah Bapa kita, dan dia akan datang untuk menyelamatkan kita dan memberi kita damai dan memberi kepada kita kekekalan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Engkau telah mengizinkan kami untuk menjadi anak-anak Raja yang kekal. Meskipun kami ini berdosa, Engkau telah mengampuni semua dosa kami. Engkau telah mati dan menjadi pendamaian bagi dosa kami satu kali untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur. Engkau telah mengutus Tuhan kami sebagai Sang Penebus, Tuhan kami, untuk menjadi imam besar kami dan persembahan yang kekal bagi kami. Bapa, bantu kami tidak menyalibkan Tuhan Yesus lagi, tetapi bantu kami untuk bisa menerima Bapa kami yang akan datang, dan bantu kami untuk bisa menerima Raja Kebenaran dan Raja Damai. Dan bantu agar damai itu diberikan kepada setiap keluarga, setiap orang yang percaya, setiap hati orang kudus dan kehidupan mereka. Bapa kami itu sangat merasa dihormati dan spesial dan untung untuk bisa percaya kepada Tuhan Yesus ini. Terima kasih Bapa, bantu kami untuk bisa percaya dan hidup dengan mengetahui bahwa Engkau lebih besar dari kami semua. Engkau besar dan Engkau lebih besar dari apapun, bahkan dari semesta alam. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu, dan kami doa ini semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan ucapan syukur. Amin. Mari kita ucap syukur ke Tuhan.